Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 10 Bab 2. Sekali lagi Pangeran Ranakusuma terdiam. Dan sekali lagi ia menatap ke kejauhan, ke dalam gelapnya malam. Satu-satu dilihatnya bintang yang bergayutan di langit yang hitam di atas atap rumah di hadapan istananya. Sejenak kemudian maka katanya, "Aku tidak peduli Dipanala. Apa saja yang akan kau kerjakan dengan Galihwarit, aku tidak memerlukannya lagi. Jika kau mau, ambillah dan bawa ia pulang." "Ampun Pangeran, tentu hamba tidak akan berani berbuat demikian, karena derajat hamba. Namun hamba memang tidak sampai hati membiarkannya dalam keadaan yang demikian. Terserah kepadamu." "Aku sudah berkata, terserah kepadamu." Ki Dipanala tidak segera berani menangkap kata-kata itu secara pasti. Karena itu, maka ia pun masih saja tetapi duduk di tempatnya, sehingga Pangeran Ranakusuma menjawab, "Hei, kenapa kau masih tetap duduk saja? Pergilah dan berbuat sekehendak hatimu." Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk dalam dalam ia pun bergeser surut. Ketika ia sampai di bilik Raden Rudira, maka Raden Ayu itu pun sudah menjadi terlalu pucat. Wajahnya bagaikan sudah tidak berdarah sama sekali. "Emban," berkata Ki Dipanala kemudian, "aku mohon agar Pangeran Ranakusuma memanggil seorang tabib yang pandai. Tetapi semuanya terserah saja kepadaku." Pangeran menjadi acuh tidak acuh. Aneh. Raden Ayu Galihwarit dalam keadaan ini, Pangeran Ranakusuma masih tetap berdiam diri saja. Apakah ia sama sekali tidak mengerti keadaan Raden Ayu, atau barangkali sedang marah atau ada persoalan-persoalan lain? Ki Dipanala hanya mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengatakan keadaan pangeran itu, tetapi ia masih berusaha untuk melindungi nama baik Raden Ayu Galihwarit di hadapan para pelayan di Ranakusuman. "Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan?" bertanya emban itu. Ki Dipanala termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika terpandang olehnya wajah yang pucat itu ia berkata, "Baiklah kita memanggil tabib itu. Tetapi apakah Pangeran Ranakusuma memperkenankan?" "Itu terserah kepadaku." Itulah kata-katanya. Tetapi apakah demikian juga yang dipikirkannya dan sikapnya yang sebenarnya? Ki Dipanala menjadi ragu-ragu pula. Tetapi apakah kita akan membiarkan Raden Ayu Galihwarit itu di dalam keadaannya? Emban itu tidak menjawab. Perlahan-lahan ia mengusap kening Raden Ayu Galihwarit. Dan tiba-tiba saja ia berdesis, "Ki Dipanala, lihatlah." Raden Ayu mulai bergerak. Dipanala segera meloncat mendekatinya. Seperti yang dikatakan emban itu, maka ia melihat gerak yang lemah pada Raden Ayu Galihwarit. Terdengar tarikan nafas yang lamban. Namun kemudian diam lagi. "Emban, panggillah seseorang, biarlah ia menjemput tabib itu sekali lagi. Suruhlah ia mengatakan bahwa kali ini ia harus menyadarkan Raden Ayu yang pingsan." Emban itu pun kemudian meninggalkan bilik itu dan menyuruh seorang pelayan memanggil tabib itu sekali lagi. Sejenak kemudian seekor kuda berderap meninggalkan halaman istana Pangeran Ranakusuma. Sedang Pangeran Ranakusuma sendiri yang melihat kuda itu berlari keluar regol dari pendapa, sama sekali tidak berbuat apa-apa.
Ia masih saja duduk sambil merenungi diri sendiri, keluarganya dan kemudian justru Surakarta. Kumpeni itu sudah membunuh anakku, katanya di dalam hati. Apa pula yang akan aku dapatkan dari mereka? Ternyata harganya terlampau mahal. Aku harus mengorbankan Rudira dan bahkan aku harus menjual istriku pula kepada mereka. Gila, gila. Pangeran Ranakusuma menggeretakkan giginya. Namun kemudian tubuhnya bagaikan terkulai lemah. Semuanya sudah terjadi. Bukan kesalahan orang lain, tetapi ia adalah orang yang justru paling bersalah. Juga atas kematian Rudira. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, Kidipanala benar-benar mulai berpengharapan. Emban yang sudah ada kembali di dalam bilik itu pun mulai berpengharapan pula. Sekali-sekali mereka melihat Raden Ayu Galihwarit mulai bergerak meskipun sedikit sekali. Pernafasannya mulai teratur dan kadang-kadang sudah terdengar ia berdesah perlahan-lahan. Kidipanala dan emban itu pun dengan gelisah menunggu tabib yang telah diundang. Seakan-akan mereka menunggu terlampau lama. Jika Raden Ayu Galihwarit mulai bergerak, keduanya berlutut di samping pembaringannya sambil meraba-raba tubuh yang terbaring itu, seakan-akan mendorongnya untuk segera bangun dan berbicara apa saja. Namun Raden Ayu Galihwarit belum sadarkan dirinya. Sejenak kemudian mereka mendengar kuda berderap memasuki regol. Namun ketika mereka melihat Pangeran Ranakusuma duduk di pendapa, maka penunggangnya pun segera berloncatan turun sambil menghentikan kuda mereka. Setelah mengikat kudanya di halaman sebelah, maka tabib itu pun telah dibawa masuk oleh seorang pelayan langsung ke dalam bilik. "Bagaimana dengan Raden Ayu?" bertanya pelayan itu. Kidipanala menarik nafas dalam-dalam, lalu, "Sebagaimana kau lihat, ia pingsan ketika ia melihat mayat puteranya." Tabib itu menarik keningnya. Sambil berpaling ke pintu ia berkata, "Pangeran ada di pendapa." "Ya, pangeran memang ada di pendapa. Kenapa pangeran tidak menunggui Raden Ayu?" Kidipanala tidak segera dapat menjawab. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mungkin pangeran benar-benar telah dibingungkan oleh kematian puteranya, sehingga ia tidak dapat lagi berpikir bening." Tabib itu mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia mendekati Raden Ayu Galihwarit yang pingsan. Dirabanya tubuh yang masih diam itu sambil berkata, "Apakah Raden Ayu sudah cukup lama pingsan?" Tabib itu mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia mendekati Raden Ayu Galihwarit yang pingsan. Dirabanya tubuh yang masih diam itu sambil berkata, "Apakah Raden Ayu sudah cukup lama pingsan?" "Ya, sudah cukup lama." Tabib itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Berilah aku air hangat." Emban itu pun kemudian pergi ke belakang untuk mengambil air hangat. Dalam kesempatan itulah maka Kidipanala berkata, "Raden Ayu telah mengecewakan Pangeran Ranakusuma, justru pada saat puteranya meninggal." "Kenapa?" "Besok aku akan memberitahukan kepadamu." Tabib itu mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Dan ketika emban yang membawa air hangat itu datang, maka ia pun segera mencoba membangunkan Raden Ayu Galihwarit yang pingsan itu. Dalam pada itu Kidipanala pun berkata kepada emban yang masih ada di dalam bilik itu, "Sudahlah, beristirahatlah. Biarlah aku menunggui tabib ini, dan membantunya apabila diperlukan. Kau tentu lelah dan barangkali kantuk." "Ah," desah emban itu. "Tinggalkan saja kami. Jika perlu aku akan memanggilmu." Emban itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian meninggalkan bilik itu meskipun dengan ragu-ragu. Sepeninggal emban itu, maka tabib itu pun mulai menyeka kaki dan tangan Raden Ayu Galihwarit dengan air hangat yang sudah dibubuhi dengan berbagai macam obat-obatan yang dapat menghangatkan urat-urat darahnya. Dengan selembar kain yang dibasahi dengan air hangat itu sedikit
diusapnya bagian-bagian tubuhnya sehingga hampir merata. Sejenak kemudian Raden Ayu Galihwarit yang sudah mulai bergerak itu pun berdesah. Semakin lama semakin sering, dan bahkan kemudian terdengar ia merintih. Raden Ayu, Ki Dipanala memanggilnya. Tetapi agaknya suara Ki Dipanala itu masih belum didengarnya. Tabib itu pun kemudian menggerakkan tangan Raden Ayu itu perlahan-lahan beberapa kali. Dan nafas Raden Ayu itu pun menjadi semakin teratur. Ki Dipanala bergeser maju ketika ia melihat Raden Ayu Galihwarit itu membuka matanya sejenak. Hanya sejenak, dan mata itu pun terpejam kembali. Raden Ayu, sekali lagi Ki Dipanala memanggil. Namun Ki Dipanala terkejut ketika ia melihat mulut Raden Ayu Galihwarit itu bergerak-gerak sejenak. Dan sebelum Ki Dipanala dan tabib yang merawatnya mengerti apa yang dikatakan, tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit menjerit keras sekali. Keras dan panjang. "Raden Ayu," desis Ki Dipanala. Tetapi suaranya tidak didengar. Raden Ayu itu masih menjerit keras. Kepalanya digeleng-gelengkannya semakin lama semakin cepat, sedang kedua belah matanya tetap terbuka. Raden Ayu, Ki Dipanala menjadi cemas. Apalagi ketika dilihatnya dahi tabib yang masih muda itu berkerut-merut. "Bagaimana Kisanak?" bertanya Ki Dipanala. Tabib itu tidak segera menjawab. Dirabanya dahi Raden Ayu Galihwarit. Tetapi dahi itu sama sekali tidak menjadi hangat. "Raden Ayu," tabib itu pun memanggilnya. Tetapi Raden Ayu Galihwarit sama sekali tidak menghiraukannya. Tabib yang biasanya selalu tenang itu menjadi tampak agak cemas. Keringat dingin mengembun di keningnya. Sekali-sekali diusapnya keringat itu dengan tangannya. Tetapi Raden Ayu masih berteriak-teriak keras sekali. Di sela-sela suaranya yang melengking, kadang-kadang terdengar ia memanggil nama puteranya. "Rudira, Rudira." Ki Dipanala menjadi tegang. Tanpa disadarinya ia menjenguk Pangeran Ranakusuma yang duduk di pendapa. Tetapi ternyata pangeran itu masih duduk di tempatnya. Ki Dipanala menjadi heran. Begitu besar kekecewaan yang mencengkam hatinya. Sehingga seakan-akan teriakan Raden Ayu itu sama sekali tidak didengarnya. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Ranakusuma tidak mempedulikan suara itu. Kematian anak laki-lakinya, ketidaksetiaan istrinya, justru yang menyebabkan kematian Raden Rudira itu, bagaikan titik-titik embun yang tersimpan sewindu, yang menyiram dan telah membekukan hati dan jantungnya. Ada juga sentuhan suara istrinya yang menyayat itu. Bahkan ia sudah bergerak untuk berdiri. Namun kemudian Pangeran Ranakusuma itu duduk kembali di tempatnya. Hatinya telah benar-benar membeku seperti tubuh anak laki-lakinya yang sudah meninggal itu. Bersambung 10 bab 3. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.